Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Apri Mardiko, Manajer Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan, dan rekan-rekan yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, itu yang berjudul Pengaruh Supervisi Praktis Berbasis Pemodelan Kognitif Terhadap Keterampilan Pengelolaan Kelas bagi Guru Pemula di SD Negeri 1 Wonodadi. Baik, jadi dalam judul saya itu dilatar belakangi oleh masalah, yaitu guru pemula di SD Negeri 1 Wonodadi itu sering mengalami kesulitan dalam mengelola kelas, seperti menangani siswa yang mengganggu dan mengatur atau mengulur waktu pembelajaran dengan efektif. Nah, hal ini itu disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan kurangnya bimbingan yang terarah di sekolah. Nah, supervisi yang selama ini dilakukan itu hanya memberitahu apa yang harus dilakukan saja, tanpa menjelaskan mengapa strategi itu dipilih. Nah, akibatnya guru pemula ini hanya meniru tanpa memahami alasan di baliknya. Dan oleh karena itu, penelitian ini itu mengusulkan supervisi praktis berbasis pemodelan kognitif. Nah, pendekatan ini tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menunjukkan proses berpikir supervisor saat mengambil keputusan dan mengelola kelas. Nah, dengan demikian diharapkan guru itu dapat memahami, lebih terampil, dan lebih percaya diri dalam menghadapi dinamika kelas. Nah, melalui latar belakang tersebut, saya itu merumuskan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh supervisi itu berbasis pemodelan kognitif terhadap keterampilan mengajar guru pemula. Yang kedua, bagaimana pengaruh supervisi berbasis pemodelan kognitif terhadap kompetensi pedagogi guru. Adakah hubungan antara supervisi, mentoring, dan coaching dengan kejelasan instruksi? Dan terakhir, adakah perubahan efektivitas mengajar antara guru yang disupervisi dan yang tidak? Nah, dari rumusan masalah tersebut, kami menetapkan tujuan penelitian yang selaras, yaitu untuk menganalisis implementasi, mengukur pengaruh, dan mengidentifikasi hubungan dan mengetahui perbedaan efektivitas mengajar. Nah, manfaat penelitian saya ini itu adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu dalam bidang manajemen, pendidikan, dan model supervisi. Nah, serta manfaat praktis bagi guru pemula, supervisor, sekolah, dan LPTK. Nah, kajian utama yang mendukung penelitian ini itu meliputi yang pertama, supervisi pendidikan itu sebagai proses sistematis, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru pemula dengan pengalaman kurang lebih 5 tahun itu menghadapi tantangan manajemen kelas. Yang ketiga, keterampilan itu mengelola kelas sebagai kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang keempat adalah pemodelan kognitif sebagai pendekatan di mana supervisor pemodelan proses itu berpikir dalam pengambilan keputusan pedagogis. Nah, kerangka berpikir dalam proposal penelitian saya ini adalah kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai yang pertama, kondisi awal. Guru pemula itu kesulitan menghadapi atau mengelola kelas secara efektif karena minim pengalaman. Nah, intervensi yang diberikan itu terintegrasi dengan pemodelan kognitif melalui siklus perencanaan, observasi, refleksi, dan pemodelan kognitif. Nah, kondisi yang diharapkan yaitu peningkatan keterampilan mengelola kelas, kemampuan yang respon dinamika kelas secara praktis, serta peningkatan kepercayaan diri mengajar. Hipotesis proposal penelitian saya ini adalah berdasarkan kerangka berpikir yang saya tadi jelaskan bahwa saya merumuskan 4 hipotesis. Yang pertama adalah terdapat pengaruh positif supervisi berbasis pemodelan kognitif terhadap keterampilan mengelola kelas. Yang kedua, supervisi berbasis metode berpengaruh signifikan terhadap kompetensi pedagogis guru. Dan yang ketiga, hubungan positif antara supervisi, mentoring, coaching, dan perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru yang disupervisi itu menunjukkan efektivitas mengajar lebih tinggi. Nah, metode penelitian saya ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest post test. Nah, lokasi penelitian saya itu adalah di SD Negeri 1 Wonodadi, Kabupaten Bengsewu, dengan sampel 3 orang guru pemula yang diambil secara jenuh. Nah, variabel bebasnya itu adalah supervisi praktis berbasis pemodelan kognitif, sedangkan variabel terikatnya itu adalah keterampilan mengelola kelas.
Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi dan sesudah perlakuan, angket dengan skala Richter, studi dokumentasi seperti RPP dan jurnal guru, catatan lapangan sebagai data pembelajaran. Nah, instrumen yang saya gunakan antara lain yang pertama itu lembar observasi keterampilan mengelola kelas, yang kedua kuesioner perspeksi supervisi, dan yang ketiga pedoman observasi aktivitas supervisi, dan yang terakhir adalah rubrik penilaian RPP. Selanjutnya adalah prosedur dan etika penelitian dalam penelitian saya. Nah, penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama persiapan, yaitu persiapannya minggu pertama sampai kedua, orientasi dan pretest. Yang kedua implementasi, minggu ke-3 sampai ke-10 itu 8 sesi supervisi, dan yang terakhir adalah evaluasi yang berlangsung pada minggu ke-11 sampai 12, yaitu post-test dan analisis data. Nah, aspek etika penelitian juga diperhatikan meliputi format, konsen, kerahasiaan, dan prinsip manfaat, serta dilandasi nilai ikhlas dan amanah. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, secara singkat, penelitian ini mengusulkan supervisi praktis berbasis pemodelan kognitif sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan keterampilan guru pemula dalam mengelola kelas. Nah, metode ini tidak hanya fokus pada apa yang harus dilakukan, tapi juga membuka proses berpikir di balik keputusan pengajaran. Nah, sehingga guru itu dapat dengan mudah memahami mengintegrasi strategi yang efektif. Nah, hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan panduan praktik bagi guru pemula, menjadi referensi bagi sekolah, dan mengembangkan program supervisi, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran siswa keseluruhan dari satuan tadi. Nah, secara keseluruhan, penelitian saya ini mengusulkan supervisi praktis berbasis modelan kognitif sebagai pendekatan inovatif dan peningkatan keterampilan mengelola kelas guru pemula. Nah, melalui pendekatan ini, itu guru pemula nggak hanya meniru tindakan, tapi juga mengembangkan kerangka berpikir profesional yang reflektif dan adaptif. Nah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi guru pemula dan peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Baik, kurang lebih itu sekian presentasi proposal saya. Saya Muhammad Arifin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.